Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari-hari ini kita banyak disuguhkan hal-hal yang serba instan, sehingga hal tersebut mempengaruhi kerohanian di mana dalam memohonkan pertolongan Tuhan pun menginginkan yang instan juga. Hari ini doa dan harapan saya melalui renungan melekat dalam Tuhan kita dapat dibaharui dan memahami arti dan maksud Tuhan dalam menjalani hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini adalah hari yang begitu indah bagi kami, di mana kami kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau berbicara melalui renungan ini, sehingga memperbaharui dan menguatkan iman kami untuk kami terus berharap kepada-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin kami supaya kami dimampukan untuk menjalani kebenaran firman-Mu, sehingga iman dan percaya kami semakin bertumbuh dewasa dan kami semakin memuliakan Engkau lewat hati, pikiran, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kesabaran. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Ibrani 6 ayat 12, demikian firman-Nya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut. Mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kekasih Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya memiliki buah roh, di mana salah satunya adalah kesabaran. Ketika kita berbicara kesabaran, kata ini merupakan sebuah kata yang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Hampir di setiap lini kehidupan, kita bertemu dengan situasi-situasi di mana kesabaran kita harus diuji. Kita dapat memberikan nasihat pada orang lain ketika mengalami sesuatu yang sangat sulit dan membutuhkan kesabaran. Hal ini mungkin sesuatu yang mudah bagi kita untuk mengingatkan mereka agar bersabar. Tetapi ketika diri kita sendiri yang mengalami, seringkali kita gagal menerapkan kesabaran dalam menyikapi situasi seperti demikian. Ketidaksabaran sering menjadi alasan utama terjadinya kekacauan, entah dalam keluarga, di jalan raya, bahkan dalam menjalankan firman Tuhan. Banyak orang Kristen untuk memenuhi kebutuhannya berusaha untuk hidup kudus dan berjalan dengan iman seperti yang dijanjikan Tuhan. Tetapi ketika apa yang kita harapkan belum kunjung datang dan sepertinya begitu lambat, padahal sudah berjalan dengan iman, tetapi pertolongan Tuhan belum kunjung datang untuk menolong dan melepaskan dari berbagai masalah yang dihadapi. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita tetap berjalan dengan kesabaran dan tetap berharap penuh atau menyerah? Kekasih Kristus, untuk kita meraih apa yang dijanjikan Tuhan itu membutuhkan iman dan kesabaran, apalagi bila kita berjalan mulai dengan apa yang ada pada kita. Iman dan kesabaran sangat penting dan berpengaruh dalam menentukan terhadap berhasil atau tidaknya kita memperoleh janji Tuhan atau menerima kucuran berkat-Nya. Sebagaimana dinyatakan dalam Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa untuk mendapatkan bagian dari apa yang dijanjikan Allah, kita harus tetap memelihara iman dan kesabaran dengan segenap hati. Iman dan kesabaran itu merupakan satu kesatuan penting yang paling berhubungan erat, dan jika diterapkan berjalan secara paralel atau beriringan, maka sangat besar sekali dampaknya. Kekasih Kristus, kita sebagai orang yang mempunyai sifat penyabar memiliki ciri-ciri, yaitu selalu berkomitmen dan pantang menyerah dengan apa yang sedang atau mulai dikerjakannya. Sifat sabar menyebabkan seseorang mampu bekerja terus-menerus dan selalu berusaha untuk menggapai keinginannya dengan segala usaha yang mungkin dilakukannya. Sifat pantang menyerah juga wajib dimiliki sebagai seseorang yang penyabar, karena ketika mengalami kejatuhan dan kegagalan tidak patah semangat, melainkan mampu bangkit kembali dan bertindak cermat, bahkan tetap percaya bahwa Allah akan bertindak adil. Hal ini diimani sebagaimana tertera dalam Ibrani 6 ayat 10.
Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Satu hal yang penting untuk senantiasa kita ingat, apapun yang kita alami dalam hidup, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Maka kesabaran dalam menanti pertolongan Tuhan sebagai keharusan untuk ditumbuh kembangkan dalam keimanan kita. Sikap inilah yang bisa menjamin kita untuk tidak buru-buru merasa putus asa dan kehilangan harapan. Karena Tuhan tentu jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Sekarang, mari kita ingat sedikit kehidupan yang lalu di saat-saat menghadapi pergumulan untuk kebutuhan keluarga dan anak-anak yang terlihatnya tidak mungkin dapat dilalui dengan baik. Ternyata dengan melihat keadaan sekarang, Tuhan memberikan pertolongan. Kuncinya adalah tetap dalam Tuhan dan penuhi hati dengan kesabaran dalam menanti janji Tuhan. Karena dengan kesabaran akan mengantarkan kita kepada sebuah kesimpulan bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Kesabaran membuat kita tidak akan pernah melangkah mundur karena ketakutan, tetapi akan membuat kita terus maju dalam iman sampai kita memperoleh jawaban dari Tuhan. Percayalah, dengan kesabaran yang kita miliki dalam mengarungi kehidupan, kita pasti akan menghasilkan buah kehidupan yang manis. Kalau kita sudah memulai dengan yang baik, jangan sampai di tengah perjalanan dikalahkan dengan yang tidak baik. Mari tetap gantungkan pengharapan sepenuhnya dan teruslah berpegang pada firman Tuhan dengan kesabaran dan iman. Maka pada suatu ketika nanti kita akan menerima penggenapan janji Tuhan sebagai sesuatu yang pasti. Kesabaran akan sangat menentukan apakah kita akan berhasil atau gagal. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mencerahkan hati kami dan membuat rohani kami semakin kuat dan bahkan semakin mengerti di mana setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi tentunya Tuhan pada renungan hari ini mengajarkan kami untuk bertindak dan berbuat senantiasa sabar. Tuhan, dengan kesabaran inilah kami akan dibentuk menjadi penurut-penurut seperti apa yang Kau kehendaki. Sehingga dengan kesabaran ini kami mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu bahwa kami untuk senantiasa ada dan tetap dalam kebenaran firman ini. Tuhan, terima kasih, pimpin kami semua, keluarga kami, dan biarlah seluruh kehidupan kami untuk senantiasa memberi buah-buah yang baik, yang manis, dan yang senantiasa menyukakan Engkau. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.